ada pemimpin, ada manajer. Kalau jabatan-jabatan tertentu seperti saya wakil dekan menegakkan aturan-aturan, itu fungsi saya berfungsi sebagai manajer. Tetapi bagaimana supaya manusia itu dengan kesadaran sendiri bisa menjalankan aturan-aturan itu, yang bisa menanamkan nilai-nilai itu hanya seorang pemimpin. Rasulullah itu tidak hanya sekedar manajer, dia menata masyarakat. Tetapi masyarakat, khususnya masyarakat Madinah waktu itu, kalau saya katakan masyarakat Madinah bukan masyarakat Muslim saja ya. Di Madinah itu ada Yahudi, ada Kristen, ada penyembah berhala, selalu merindukan Rasulullah. Manajer bisa pergi kapan saja, dan setelah dia berhenti dari fungsinya, posisinya, manajer itu selesai, tugas-tugas manajerialnya sudah selesai. Tapi pemimpin selalu dirindukan kehadirannya. Karena pemimpin itu menanamkan nilai. Nah, begitu manajernya tidak manajer selanjutnya kehilangan fungsi leadershipnya, kehilangan fungsi kepemimpinannya, maka orang akan merindukan pemimpin yang sebelumnya. Karena yang dulu itu leader, sekarang yang datang manajer doang. Jadi leader itu punya nilai plus. Leader itu di atas manajer. Manajer hanya menyentuh hal-hal yang bersifat administratif. Leader menyentuh aspek kemanusiaan dari orang-orang yang dipimpin. Ya, saya ketika umrah itu di depan makam Rasulullah menangis, padahal saya tidak pernah ketemu Rasulullah. Padahal saya tidak pernah ketemu Rasulullah, menangis. Kenapa harus menangis? Saya merindukan beliau. Kita merindukan dalam konstelasi dunia yang sekarang ini, kita membayangkan bagaimana ya seandainya Rasulullah itu ada. Ya. Karena menurut Carlyle itu hanya Muhammadlah yang bisa menyelesaikan permasalahan dunia sambil bersantai minum secangkir kopi. Itu bahasanya Carlyle, itu ahli sejarah, kan antum tahu itu ada. Prinsip hidup saya itu sebenarnya prinsip santri. Ya, disiplin, kerja keras. Kerja keras ini juga ciri khas manusia Bugis Makassar. Dan jujur. Satu-satunya wakil dekan mungkin di fakultas saya sekarang yang masih naik motor cuman saya. Padahal itu mengelola uang, Pak. Ya, karena jiwa santri saya, ya kita di pesantren kan biasa makan sederhana. Jadi siapa sih yang tidak mau uang? Tapi kalau kita biasa hidup sederhana, dengan hidup sederhana itu kita bisa lebih tenang, bisa meraih prestasi yang ada. Itu yang saya katakan tadi, orientasinya output. Orang kan sekarang karena orientasi proses, harus penampilan begini dulu, harus begini dulu, padahal outputnya belum jelas. Ya, penampilan penting, Pak, tetapi lebih di atas penampilan itu kan proses. Di atas itu ada output. Di atas output ada impact, ada outcome. Jadi output, ada outcome, ada impact. Apa pengaruh saya di sini? Nah, gitu, di tempat ini apa? Kalau proses pendidikan saya itu di fakultas saya, misalnya di UIN Palu, apa impactnya? Apa impact kehadiran saya sebagai pemimpin di situ? Salah satu unsur pimpinan. Kalau gara-gara saya hadir di situ, mahasiswa saya berkurang, impact saya negatif. Tapi kalau gara-gara saya hadir di situ, mahasiswa saya dan kualitas fakultas saya tambah baik, itu berarti saya berimpact positif terhadap lembaga saya. Jadi prinsip hidup saya itu tadi, disiplin, kerja keras, jujur, relax. Nah, jangan lupa relax, jangan tegan-tegan terus. Ya, karena kalau kita
Kalau kita rileks itu, maka yang bekerja itu otak kanan. Dengan rileks, kalau orang sudah rileks, semua segala sesuatu Anda menanamkan nilai masuk, Pak. Tapi kalau Anda mulai dengan tegang, tidak akan masuk. Itu cuma masuk keluar telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi kasih rileks dulu. Makanya orang mau dihipnotis harus rileks. Anda tidak bisa hipnotis orang kalau tidak rileks. Nah, jadi kasih ketawa dulu. Nah, nanti kalau sudah ketawa, baru dia mau menerima Anda itu. Kalau Anda mulai dengan marah-marah, tidak mau terima. Dan juga tutup dengan rileks.